Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Walaupun masalah ini sudah selesai sebenarnya ya, antara Gus Miftah sama si bapak penjual es ya, tapi ternyata masih aja berseliweran ya tanggapan-tanggapan dari para netizen menanggapi video itu gitu. Ada yang mengecam, ada yang membuli dan sebagainya. Jadi gimana video singkatnya Beton? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Bolehkah berdagang saat tablik akbar? Boleh. Kalau tak boleh, mana boleh kakak jual es, ya kak? Boleh, mainkan kak, terus. Tambah lagi. Berapa harga esnya satu kak? 5.000. 1, 2, 3. Kakak pilih siapa yang kakak mau kasih. Ku bayar dari sini. Ini dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Gambar Pak Presiden Bung Karno Hatta. Laku nih kak, laku. Ini bukan duit main-main. Barakallah, makasih banyak. Jazakumullah. Apalah mimpi kakak malam tadi. Lanjut lagi kak, tambah jualannya lagi. Mudah-mudahan lancar duit. Nah itu ya, tapi sebenarnya Gus Miftah juga sering melakukan hal yang sama begitu kan. Mungkin Gus Miftah lagi ditegur ya. Dan Gus Miftah karena dia mungkin memang dia penceramah, dia tidak ngerti teknik komedi yang namanya bomb slide. Ini contohnya ya Gus Miftah ya. Kalau anda kan melawak itu konteksnya, meskipun mungkin lawannya terlalu keras bagi beberapa orang. Kalau anda habis ngelawak, kira-kira objek yang dilawak itu nggak ketawa, itu kalau di stand up komedi namanya ngebom. Dan ada teknik bomb slide. Jadi kalau anda habis ngomong, masih banyak itu, makanya jualin goblok, wah kakak ketawa kan. Kalau objeknya tidak ketawa, anda harus langsung siapin ngelesnya gitu. Jadi pas anda bilang jualin goblok, yang jual nggak ketawa kan, mukanya datar gitu, anda harus langsung jualan goblok, lu yang goblok, nah langsung ke sebelahnya gitu. Lu yang goblok kali belum beli ST, nah gitu. Itu namanya teknik stand up. Itulah kenapa kalau dulu stand up komedian jangan bawa-bawa agama dong. Sekarang saya balik, pemuka agama jangan bawa-bawa komedian. Adab berbahasa itu terhadap pejabat harus justru kan kita mesti bedakan. Selalu saya terangkan bahwa ya di dalam bahasa selalu ada hierarki itu yang kita sebut politik naratif itu. Tanpa kita sadar kita membanggakan diri sebagai sesuatu yang lebih atau pihak yang lebih berkuasa, lalu kita pakai kata-kata yang menindas sifatnya tuh. Dan itu menunjukkan secara psikogramatik di kepala kita ada ketidakberesan sebetulnya. Anda boleh bersifat sewenang-wenang terhadap orang yang di atasmu, yang menguasaimu, yang mendominasimu, itu namanya perlawanan naratif. Tapi sebaliknya terhadap mereka yang tersisi, tersingkir, apalagi dalam social class itu, harusnya protektif, harusnya bahkan bukan sekedar menghormati, tapi menghargai. Itu bedanya. Kita bisa menghormati, tapi kita tidak hargai sebetulnya kan. Jadi itu terlihat dari penggunaan kata-kata. Setiap hari saya lakukan satire, bahkan mendungu-dungukan orang, tapi mendungu-dungukan mereka yang punya kuasa, yang justru menghina kita itu. Kalau saya mendungu-dungukan penguasa itu karena saya kesel dan jengkel karena mereka membuat kebijakan yang betul-betul tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Kan itu dasarnya begitu. Jadi terhadap manusia kita tidak boleh berbuat kasar, termasuk secara adab berbahasa itu. Terhadap pejabat harus justru kan kita mesti bedakan. Selalu saya terangkan bahwa human dignity itu melekat pada manusia ansih, bukan pada jabatan. Jabatan itu tidak ada martabatnya tuh. Jadi kalau cara kita menyapa sesama manusia itu kita pakai cara seperti kita tunduk atau menjilat-jilat pada penguasa,
itu buruk. Demikian sebaliknya, kalau cara penguasa itu kita manfaatkan untuk memaki-maki yang orang di bawah, itu juga buruk tuh. Karena cuma penguasa yang mampu untuk melecehkan orang di bawahnya tuh. Karena itu dia disebut penguasa. Karena itu pertahanan naratif harus diucapkan juga lebih keras itu. Jadi itu prinsipnya. Jadi kalau sekarang ada semacam kasus bahwa seorang yang punya jabatan mengeluarkan kata-kata yang merendahkan pihak yang sebetulnya memang secara hierarki sosial ada di bawah beliau, ada di bawah dia, si pembuat siapa, Gus Baha, siapa itu, sorry bukan Gus Baha, Gus Miftah. Itu petunjuk pertama bahwa ada ketidakutuhan personality, dan itu sebetulnya yang kita sebut pejabat publik itu harusnya mengalami skrutinisasi sebelum dia menduduki atau diberi jabatan itu oleh publik atau oleh dia sendiri. Terus juga ramai kesahkan untuk propor Gus ya. Saya juga nggak usah tanya itu, bukan orang saya. Ya, udah belum menang saya. Kalau umroh lah, makanya bisa tanya kalau soal umroh. Estekmu Jiokera masih Yokono didol goblok. Aduh, astagfirullahaladzim. Ustadz apaan lu? Yang kayak gini nih harusnya diboykot aja sekalian. Jangan hanya produk Israel yang diboykot. Ustadz beleguk juga harus diboykot. Coba gua tanya sama lu nih yang paling paham dengan agama, di mana letak lucunya mengolok-olok orang yang mencari nafkah? Nah kan udah pernah gue bilang di akhir zaman ini memang banyak ustadz-ustadz atau pengemuka agama yang menyesatkan. Ini nih akibat ustadz-ustadz udah masuk ke kolam politik, otaknya kotor. Ya memang oknum lah, tapi memang biasanya begitu. Kalian semua tahu lah gue pendukung Prabowo, tapi di mata gue yang bener-bener yang salah-salah. Kalau yang udah begini nih sampai menghina orang yang mencari nafkah, sampai kalian lihat tadi kan mukanya kayak kasihan gitu sama bapaknya. Dan lebih kocaknya lagi adalah jemaahnya pada ngakak. Itu nggak lucu sumpah. Pokoknya kalau ada ustadz udah masuk kolom politik, udah gak usah dipercaya lagi. Nggak cuman dia, Abah Aos tuh, pecetus Imam Mahdi palsu, sama aja. Udah memang paling bener Ustadz Adi Hidayat yang kayak gini, udah skip aja, skip. Ya itu sebetulnya, tapi dari video saya juga yang kemarin sudah saya sampaikan, mungkin banyak cara Tuhan ya Allah Subhanahu Wa Taala itu menaikkan derajat seseorang begitu, termasuk itu begitu. Ya, tapi sekali lagi ini sudah selesai ya. Kan, tapi kenapa ini terus bergulir ya? Salah satu penyebabnya ya sekarang Gus Miftah ya sebagai public figure, terus gitu kan ada di pemerintahan juga begitu. Jadi sedikit saja tingkah beliau cara beliau salah ya, digoreng, dirujak dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan sih mereda ya, udah selesai lah. Gus Miftah juga kemarin sudah minta maaf gitu. Estemu Jiokera masih Yokono didol goblok. Estemu masih banyak kah? Masih, kata si pedagang. Ya sana kamu jual. Nah kenapa harus ada kata kalimat gobloknya gitu? Tapi inilah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan suasana dan keadaan, membolak-balikkan suasana dan keadaan. Gus Miftah yang awalnya terkenal sebagai bapaknya wong cilik ya, yang sayang sama pedagang kaki lima, pedagang asongan. Kalau beliau buat majelis, dagangan orang diborong semua, dibagi-bagikan ke jamaah. Yeah. Tapi malam itu entah kenapa, apa yang ada di pikiran Gus Miftah, beliau bergurau dan bercanda, tidak membeli, bahkan mengeluarkan kalimat yang kasar, goblok. Goblok itu gak enak didengar guys. Oke, ini sudah terjadi dan Gus Miftah sudah meminta maaf, bahkan sudah berniat untuk mencari bapak tadi, menemui beliau. Jadi nggak mungkin Gus Miftah itu sengaja untuk menghinakan, membuli bapak tadi. Cuman ini yang harus kita pelajari nih hikmahnya nih. Itu harus kita bahas nih. Kenapa sebagian orang tertawa mendengar Gus Miftah bilang goblok itu? Bahkan bukan hanya sekedar tertawa, bahkan ada yang mau guling ke belakang. Ada terbahak-bahak ketawanya. Jemaahnya semua ketawa juga. Yang tidak tertawa cuma si bapak dan seluruh netizen. Kenapa? Karena itu potong video dan kita nggak connect dengan Gus Miftah waktu itu. Jamaah yang ada di panggung dan di bawah panggung itu ibarat orang nonton konser. Itu Gus Miftah sudah sambung hati dengan mereka sehingga apapun guyonan, bercandaan yang keluar bagi mereka tetap terdengar indah di telinga mereka, sehingga bagi mereka tidak ada masalah kalimat goblok itu. Tapi si bapak nggak connect dengan Gus Miftah ya, ibarat main gitarnya nggak stem ini. Ketika mereka digencreng sama Gus Miftah terdengar nggak enak. Sehebat apapun pemain gitar, kalau dia gencreng gitar yang tidak stem pasti akan terdengar fales, tidak enak. Nah, jadi inilah
Kenapa sebagian orang tertawa, sebagian orang marah? Ya kita yang netizen pun tidak connect dengan Gus Miftah karena kita hanya menonton video yang sedikit itu. Coba kalau dari awal sudah bergurau, tentu kalian pun akan ikut tertawa seperti orang-orang di panggung itu. Yang di atas panggung itu kiai-kiai, gus-gus, orang-orang hebat. Dan dalam kasus ini, dalam sinetron ini, sandiwara ini, Masya Allah, ini dunia ini panggung sandiwara. Gus Miftah telah memerankan sebagai pemeran antagonis yang telah dihina satu Indonesia. Tapi Alhamdulillah beliau sudah mengakui kesalahan dan minta maaf, introspeksi diri. Dan kita doakan Gus Miftah terus dijaga sama Allah karena jabatannya sekarang berat, ya memikul amanah sebagai utusan presiden, harus hati-hati bicara. Dan si bapak luar biasanya lagi, asbab dibully Gus Miftah, sekarang tak lama lagi insya Allah dia akan jadi miliuner, orang kaya raya deh. Teman saya aja Pak Haji Andre langsung telepon kemarin WhatsApp, dibilang Ustadz, ini saya 10 juta nih, 10 juta untuk bapak penjual es teh, tolong carikan, suruh dihubungi saya transfer sekarang juga. Dan kemudian juga Clara Sinta video call, dan bahkan banyak yang mau berangkatkan umroh. Masya Allah, Masya Allah. Nah, inilah kuasa Allah ya, di dalam kesusahan, di dalamnya ada kemudahan, di dalam kehinaan ada kemuliaan. Subhanallah, suka-suka Allah Subhanahu Wa Taala. Thank you Gus Miftah, terima kasih asbab Gus, rezekinya di bapak penjual es teh Allah bukakan. Sangka baik terus, insya Allah hati jadi baik. Oke, sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada Allah, insya Allah hidup kita baik, mati kita baik. Gua tunjukin orang blunder lagi dan siap bully. Sebenarnya kesalahan Gus Miftah di video itu tuh cuma satu, bercandaannya sensitif, tapi rekamannya diupload ke publik. Harusnya begituan mah buat offer aja. Kalau rekamannya tetap mau diupload, jangan ke YouTube. Lucu Flix. Lah bang, itu kan bukan pertunjukan komedi. Iya, tapi kalau kata pendukungnya kan gaya ceramah Gus Miftah emang pakai unsur komedi. Setup punchline, setup kalimat yang mengandung asumsi. Es tehmu diokera? Masih. Asumsi orang ketika Gus Miftah nanya begini adalah, oh bakal diborong nih. Asumsi itulah yang dipatahkan oleh punchline. Ya kono didol goblok. Komedi itu butuh korban. Kalau korbannya yang lebih berkuasa, status lebih tinggi, itu namanya punching up. Kalau korbannya pihak yang lebih lemah, termarginalkan, itu namanya punching down. Apakah komedi harus selalu punching up? Ya nggak juga. Tapi nonton pertunjukan komedi, itu kayak nonton orang digebukin. Kalau dari awal orangnya udah jatuh, terus lu masih gebukin berkali-kali, menurut lu respon penonton bakal kayak gimana? Gus Miftah kan punya posisi utusan khusus presiden, penuh privilege. Orang kalau punya privilege kayak gitu mah, nggak bakal jualan es keliling kayak gini. Nah ini Gus Miftah habis goblok-goblokin penjual es, dia tambahin lagi pesan moral. Es rapayu tapi awake sehat. Lu kok yo nikmat. Gimana nggak emosi netizen? Awalnya gue mikir gitu, sampai kemudian gue baca postingan abang ini. Gue jadi mikir, kayaknya bapak yang jualan es juga salah deh. Orang lagi hujan malah ditawarin es. Ya digoblok-goblokin lah. Coba tawarin tambang. Es teh. Dengerin ceramah enaknya minum es teh. Masih banyak itu. Banyak nih, borong dong. Oh, kan borong. Masih ada kak? Banyak. Ya dijual lah goblok. Lah ini kan dijual ke lu. Beli nggak? Kalau nggak beli kok ngoceh. Kurang ajar. Ya dijual goblok. Nah ini kan lagi jualan, monyet. Kalau nggak mau beli nggak usah ngomel-ngomel. Gak ada uang, bilang gak ada uang. Ceramah, bukannya ceramah malah iniin tukang es. Zolim namanya kayak gitu. Udah nggak usah nonton dia nih. Gak bagus. Jahat orangnya, otaknya kotor, mulutnya busuk, setan. Ya kalau nggak laku ya takdir. Gua tonjok lu. Banyak yang DM gua marah-marah waktu gua menyinggung aliran saat membahas Gus Miftah. Justru gua harus menyinggung aliran. Karena apa? Gua jelasin. 1. Kejadian kemarin itu bukan oknum. Di tengah ada Gus, di kanannya ada Kiai Haji, di kirinya ada Habib. Satu panggung ketawa. Oknum itu satu orang, bukan satu panggung. Gua jamin kalau ini kajian di aliran yang lain, nggak akan kejadian itu. Yang kedua, dia udah minta maaf sesuai ramalan saya. Dan yang dia katakan waktu minta maaf adalah ini adalah guyonan yang disalahartikan. Guyonan. Coba lu tanya pemuka agama aliran yang lain, itu guyonan bukan? Di luar Islam deh, agama lain gitu. Atau pelawak lu tanya, itu jokes bukan? Kalau hinaan dianggap guyonan oleh ajarannya mereka, berarti ada yang salah dengan ajarannya dan harus dilurusin. Gue sebagai muslim malu sama agama lain
Dan yang ketiga yang paling penting adalah jamaahnya yang terus-menerus memaklumi, memaafkan, menormalisasi sesuatu yang tercela hanya karena yang melakukan adalah Gus, Kiai, dan Habib. Di aliran lain itu nggak terjadi. Gim nikah lagi aja yang ninggalin banyak. Dan menurut gua, kalau kelakuan guru lo seperti ini, memang sudah saatnya lu ganti guru. Dan ada satu lagi ramalan gue yang belum terbukti. Podcast Dedi. Kita tunggu, teman-teman. Es tehmu diokera. Masih, yo kono didol goblok. Saya bukan juru mangku dan saya juga bukan ustadz, tapi kita berdua menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Jujur, saya terkejut dengan video yang beredar di mana seharusnya oknum pemuka agama yang menjadi panutan dalam bertutur kata ataupun berperilaku tapi mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas untuk didengar di khalayak umum. Dan saya pribadi tidak setuju kalau oknum tersebut mengklaim kalau itu adalah sebuah candaan. Ingat, yang namanya candaan atau bercanda itu adalah di mana kedua belah pihak sama-sama tertawa akan lelucon tersebut. Tapi sebaliknya, yang satu ketawa, namun yang kita ajak bercanda, dia tidak ada respon sedikit pun. Itu bukan namanya candaan lagi. Itu namanya merendahkan. Dan sekali lagi, kita berdua bukan si paling ngerti tentang agama, tapi kita berdua bisa memanusiakan manusia. Dan ingat, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Dan orang yang berilmu belum tentu memiliki adab. Nah, itu sebetulnya itu yang terjadi, di mana banyak sekali memang komentar-komentar netizen. Ada yang mengecam, tapi lebih banyak yang mengecam ya dari apa yang dilakukan oleh Gus Miftah. Tapi sekali lagi saya tertarik ya dengan pernyataan Ustadz Gary ya. Di situ memang seperti itulah mungkin alur cerita Bapak itu bercerita sebetulnya bahwa sebenarnya ada banyak cara memang Tuhan ingin menaikkan derajat seseorang, ingin memberikan rezeki kepada orang begitu kan lewat candaan Gus Miftah gitu. Yang dimana kita tahu sendiri sekarang setelah mohon maaf ya dikatain tadi sama Gus Miftah, rezeki Bapak ini sekarang mengalir luar biasa sebetulnya. Mungkin sebentar lagi seperti yang bilang Ustadz Gary ya, maka menjadi milioner ya, yang dimana banyak sekali kemarin yang memberikan sumbangan modal dan sebagainya. Tapi intinya sebetulnya kita harus bijak dalam menyikapi segala hal, jangan sampai nanti apa yang kita lihat belum tentu seperti itu kenyataannya begitu. Tetap jaga persatuan kita sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.